Nah, malam hari ini kita secara spesial akan diantarkan oleh Mas Sabrang pada topik artificial intelligence gitu ya. Nanti kita bareng-bareng bertanya mendalami. Mekaten Mas Sabrang, monggo teman-teman disapa dan perlahan-lahan dibabar Mada al-AI itu dan seterusnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tukang fitnah utamanya mana ini? Tukang fitnah utamanya si Patup itu malah rawono ini. Ini kalau nggak salah yang bikin judul Patup, ngerti-ngerti aku digeret, ditandur kon jawab, aku lagi misuh-misuh opo karepe, apa menjernihkan apa? Menata hati menjernihkan AI, minta kaplok ra ini. Opo maksudnya? Gak paham ini. Tapi ya mau nggak mau saya harus merespon toh karena saya beberapa waktu terakhir banyak ngomong juga soal AI. Mohon dipahami, kita akan mencoba pakai level abstraksi yang sesuai. Saya tidak akan menjelaskan mekanisme AI itu seperti apa, NLP adalah, kayak pelajaran sekolah, enggak. Kita ngomong seperti dari sisi manusianya menghadapi teknologi baru itu gimana toh, menghadapi sesuatu yang baru itu gimana toh, karena AI ini tidak sesederhana yang, gampangannya gini. Nanti suatu saat AI itu akan sekrusial listrik dipakai di semua tempat. Kita sebenarnya sudah pakai banyak machine learning, itu subset bagian dari AI yang kita pakai sehari-hari sehingga Anda dilepaskan dari beberapa tanggung jawab berat. Misalnya kalau naik Gojek, tawar-menawaran teman-teman karo ojeke murah-murahan itu sudah dipecahkan sama mesin, wis. Saini gelem mangkat ora ya wis kan gitu. Pengen nonton apa nang YouTube misalnya, sudah disodori mana yang kamu senang. Nah itu sebenarnya sudah sehari-hari banyak sekali yang sudah memakai AI di belakang layar. Cuman kebetulan kali ini kenapa ramai banget, dia mencapai suatu titik yang belum pernah dicapai sebelumnya. Dia bisa mengenerate, dia bisa membuat kalimat seperti manusia. Ono sing nyepelekke langsung, alah kowe iso ngomong cah cilik wae iso ngomong. Golek yo ngomong kaya website iso ngomong tok to, ngono kae. Golek yo mung kaya itu yo ora apa-apa, enggak salah. Tapi juga jangan meremehkan seperti itu, karena bedanya manusia sama hewan ya cuma satu, bisa ngomong. Punya bahasa. Bedanya apa? Pembuktian bahwa Adam adalah manusia yang unggul itu disuruh menyebutkan nama-nama dan bisa menyebutkannya. Artinya kan bisa ngomong. Nah itu artinya gimana sih kan gitu. Tapi sebelum kita ngomong AI, saya pengen cerita dari manusia kita dulu agar kuda-kudanya tepat menghadapi semua teknologi ke depannya bakal seperti apa. Karena itu penting. Karena saya ketika ketemu banyak orang, persikapannya menurut saya lucu-lucu. Ono sing meremehkan, ono sing terlalu excited. Saya malah dilok ke FOMO, fear of missing out ki, wedi ketinggalan. Oh iya, ngono ya ora apa-apa wis karepmu. Nah, tapi ada yang ngomong, AI itu pasti ada biasnya. Oh, iya betul. AI itu enggak sepinter yang kamu bayangkan. Oh iya, oke. Makanya kita perlu kuda-kuda yang tepat untuk menghadapi semua teknologi. Oke, pertama gini, kita ngomong manusianya, kita ngomong manusia dengan dunia luarnya, baru kita ngomong dunia luar, yaitu AI atau teknologinya. Ngono ya, iki langsung dawa apa iki aku ngomong. Apa kudu intro sik ngono. Wis rasa intro-intronan ya wis bentino ketemu ya. Nang kopi. Kopi. Rada watuk sithik. Ora njaluk apa-apa mung watuk. Kopi.
Oke. Manusia. Kita ngomong manusia dulu yang sederhana. Aku ya ora arep bahas manusia yo kaya filsafat, filosofi engko yo malah bundet meneh. Oke, manusia. Saya pengen mengambil dari sudut pandang yang bisa bermanfaat untuk kita merespon AI, merespon teknologi. Saya ngambil aja yang paling enak itu dari framework frameworknya Sigmund Freud. Bukan berarti saya ngomong itu yang benar ya. Seperti saya di video saya, jawaban benar terhadap pertanyaan itu bisa bermacam-macam. 1 tambah 1 gitu sama dengan lebih besar dari 0, kan ya bener, nggak salah. Kurang dari 1 juta kan ya bener. Jadi jawaban benar terhadap sebuah premis, sebuah pertanyaan itu bisa banyak. Nah ini saya ngambil dari sudut pandang Freud, Sigmund Freud. Mudahnya gini, manusia itu ada 2 diktator yang selalu pengen ngamplengin dasmu, pengen nyeret dasmu. Selalu ada 2 diktator. Satu disebut ide. Yang satu lagi disebut super ego. Kamunya ego. Gampangnya gitu. Ini saya mempermudah ya. Itu adalah diktator yang mendorong dari fisiologi, dari dasar, dari menungsone. Kue ngelih, kue ite ndorong kue kudu golek mangan secepatnya. Jadi itu dorongan manusia, dorongan nafsu, dorongan segala macam itu yang dari dalam fisiologi manusia, itu dorongan id. Kalau dia sudah kalah sama idenya, dia ngikut idnya, dia akan lebih ke hewani karena ngikuti sifat fisiknya. Ada lagi yang narik sisi yang lain, yaitu super ego. Super ego adalah gampangnya gini, manusia ideal dari sudut pandang masyarakat. Menurut agama kowe kudune ngene lho, ora entuk nyolong lho, ora dadi sopan lho, ora entuk ngomong saru. Dikampleng wong klothak lorone ra karuan, ite pengen ngomong ba. Nah, tapi super egonya ngomong enggak boleh kayak gitu tuh. Dadi ora diteruske jingane. Ba, oke, direm. Kan gitu. Selalu ada 2 tarik menarik ini. ID dan super ego. Dan egonya kamunya ini mau ketarik yang mana? Mau ikut yang mana? Yang super ego ini mendorong manusia untuk dalam tanda petik seragam. Karena ada pandangan bersama. Sing bener Islam ki ngene iki, sing bener masyarakat ki ngene iki. Kowe karo wong tua kudu ngambung tangane wolak-walik ping 18. Nah, misalnya kan gitu. Nek ping 17 kurang apik. Sebagai menunggu, nah, kan gitu misalnya. Ada undang-undang dan seterusnya itu dari super ego. Pengen membentukmu pada sebentuk makhluk yang seragam. Tapi ide-idmu itu kan terlahir dengan unik. Sangat unik. Setiap wong beda. Kembar siam, kembar 1 telur sekalipun, itu mesti ono bedane. Semua manusia unik. Jadi itu membawa unik. Super ego itu membawa seragam. Si ego mau menyerah pada siapa? Ngikut yang mana? Ngikut seperti yang diharapkan oleh masyarakat, mungkin melalui orang tua. Biasanya orang tua tuh juru bicaranya masyarakat. Karena orang tua kan dadi sing apik le, dadi berguna untuk bangsa dan negara le. Ayo sing mlebu surga le, kan gitu. Itu kan harapan dari masyarakat. Ada yang anti kemapanan, nggak peduli aku sama masyarakat karena menurut Ma'iyah aku harus daulat. Wah, alasannya ngono. Terus kemudian cara dia berdaulat adalah menyerah pada id. Yang penting aneh, beda iki, melu ite. Ya nggak bener juga. Jadi berdaulat itu kamu tahu id dorong apa, kamu tahu super ego dorong gimana, si ego memutuskan menjadi siapa. Sadar terhadap 2 dorongan tersebut. Kowe ngelih, ora ono sing gelem ngeki manganan. Aku pengen nyolong demi bertahan hidup. It ndorong gitu. Si super ego nggak boleh kalau nyolong itu, nggak baik menurut agama. Nanti kamu bisa dipegang polisi dan seterusnya. Yes.
Terus akhirnya dia memutuskan, oke, aku tak nyolong, bar kuwi minta maaf kepada Tuhan. Karena Tuhan itu maha pengampun, bukan maha memberi izin, kan gitu. Ojo tinggu lho gue bahasanya gitu. Oh enak murah yo. Tidak ada ijazah untuk trik itu. Oke. Tapi paham maksud saya ya. Oke. Artinya manusia itu selalu dalam keterbatasan karena dia ditarik dua-duanya. Nah, kita masuk manusia ke dunia luar. Manusia itu punya indera untuk menyerap apapun dari dunia luar. Dan kita pernah ngobrol dari dulu. Definisi dari keberadaan adalah hadirnya batas. Paham maksud saya? Nek ono mesti ono batasnya. Iku gelas. Kenapa? Karena ada batas ruang. Ada benda namanya gelas di situ. Terus ada batas waktu. Kapan? Berarti semua keberadaan itu pasti ada batasnya. Karena yang tidak terbatas itu nggak bisa kita tangkap dengan indera. Karena indera kita mengandung keterbatasan. Artinya menghadapi semua teknologi yang datang itu tidak boleh cuman pakai naluri atau mendengarkan dari super ego, tapi egonya harus memahami keterbatasan dari benda yang baru itu seperti apa. Apakah dia pinter beneran, kemampuannya bisa ngapain, nggak bisa ngapain, sehingga kamu bisa menggunakan dengan tepat. Nah, menungso, kowe ngerti keterbatasanmu, sadar bahwa semua yang kita anggap ada itu punya keterbatasan, sehingga kita memakai akal kita untuk memahami keterbatasan dari sesuatu di luar untuk bisa memanfaatkan dengan benar. Contohnya misalnya, Anda tahu kalau pisau itu tajam, tapi Anda nggak pernah memahami limitasi dari pisau, sehingga dengan logika pisau itu tajam, Anda pengen nebang pohon kelapa pakai pisau. Secara logika tidak salah, tajam kok, bisa pakai, kan bisa buat nidili pohon kelapa. Ning sing nglakoni ya modaro kowe arep pirang taun kowe ngorek siji-siji ngasih. Dia bahwa oh ada alat lain loh yang lebih tepat untuk itu, namanya gergaji. Nah, saya di sini ngomong AI itu pengen gini. Ayo kita sadari bahwa AI itu teknologi baru yang punya limitasinya, ada gunanya di tempat-tempat tertentu. Nek kowe tiba-tiba mbayangke AI pinter banget iso ngopo-ngopo, ngenteni manungso. Oh, enggak seperti itu. Tapi jangan gini juga, nggak bisa gantiin manungso, nggak penting berarti. Nanti dulu, nggak gitu. Kita hidup ini selalu bersinergi, berharmoni dengan apapun yang di luar. Teknologi itu sifat memecahkan masalahnya hampir sama selalu. Anda jangan menganggap bahwa AI itu mengancam Anda langsung. Contohnya gini. Manusia untuk berpindah dari tempat A menuju tempat B, apa yang dia lakukan? Berjalan, berlari, ngesot. Oke. Tapi yang paling biasa itu menggunakan kaki untuk berpindah dari A ke B. Oke ya. Bedakan tujuannya dan caranya. Tujuannya berpindah dari A ke B. Tujuannya berpindah, jalan caranya pakai kaki. Sekarang kita ngomong gini. Ada teknologi yang namanya mobil. Tujuannya memindah dari A ke tempat B. Tapi apa dia pakai kaki? Caranya lain. Dengan teknologi, dia menggunakan cara lain untuk memenuhi kebutuhan manusia pindah A dari B. Apakah dia lebih efektif? Ya, ketika di jalan. Ketika di sawah, ya lebih efektif kaki. Artinya kita tahu limitasinya, betul enggak? Jadi kita nggak meremehkan mobil. Gue lebih hebat kaki manusia. Neng jajal melakukan neng Jakarta kono. Ini bukan untuk bangga-banggaan. Kita cari efektif aja. Teknologi artificial intelligence AI itu juga seperti itu. Apakah dia seperti otak manusia? Yoga juga. Tapi kalau dia untuk sekarang ini melakukan hal-hal yang kamu tadinya melakukan harus 2 jam, kamu bisa melakukan cuman 10 detik.
Kan gitu. Itu seperti mobil itu tadi, membantu kamu sampai pada sebuah tujuan, tapi juga ada limitasinya AI itu. Nah, untuk kita bisa wise, bijaksana memanfaatkan AI, itu kita harus tahu limitasinya. Misalnya gini, Anda di sini ada yang paling gampang ChatGPT lah yang dipakai semua orang lah. Kenapa saya ngomong pakai semua orang itu? Kalau Facebook aja butuh 6 bulan untuk mencapai berapa ya? 2 tahun hampir ya malah. Lali aku datanya untuk mencapai 100 juta pengguna. ChatGPT itu butuh 5 hari untuk sampai 100 juta pengguna. Artinya sangat banyak tiba-tiba tertarik, dan ini kalau Anda remehkan yang goblok Anda. Artinya 100 juta wong ki ndelok apa ya? Wong sakmono akeh iki tertarik opone ya, kan gitu. Nah, kalau Anda sudah lama kenalan sama dia, mau sering ngobrol, Anda akan tahu dia iki goblok matematika. Tok kon ngitung-ngitungan lak ra iso. Akeh salah. Kecuali tok kongkon dengan cara tertentu. Ayo berpikir selangkah demi selangkah, tok jak ngono lagi bener. Artinya itu ada limitasinya. Semua teknologi itu ada limitasinya. Kalau ChatGPT 3,5 itu koyo ngobrol kalau cah SMA. Cuman pengetahuannya sangat luas ngono wae lah. Ora pati pinter logikane. Ning pengetahuane oleh luas kan yo berguna. Bergunane nggo ngopo? Takonono hal-hal sing ora ruwet-ruwet. Yang saya waktu itu pengen mencoba memahami sebuah dinamika di dunia Islam lawas lah, sekolah Islam, dinamika antara Ibnu Rus, Ibnu Arabi dan beberapa. Nah aku ndelok ana bukune, waduh kudu maca buku songo ki, oke 6 bulan 7 bulan ki. Nggo ChatGPT 3 dina rampung aku. Karena aku tahu persis, oke bukunya apa wae, intinya apa wae, oke. Aku kandani siapa yang ngelawan karo DE. Oke, ide dasarnya siapa yang melawan ide dasarnya dia? Oh, si Ibnu Rus. Ibnu Rus kenapa nggak setuju? Karena ini dari buku yang mana? Kari tak ngonoke karena dia ngerti banyak. Kita tanyain sedikit, kita cepat ngerambah kemana-mana. Bukan berarti dia harus 100% benar. Kalau kamu tidak yakin, uyak bukunya, waca tenanan kan gitu. Tapi kan mempercepat. Anda nggak perlu ambil posisi religius. Aku anti AI, aku beriman pada AI, enggak gitulah. Kamu tidak gitu sama bis, kamu enggak gitu sama mobil, enggak gitu sama peso, enggak gitu sama pesawat. Terus kalau berguna pakai, tahu limitasinya. Jadi terus setengah ki koyo cah SMA dengan pengetahuan yang sangat banyak. Antropik itu lebih pintar sedikit daripada 3,5 lah. Terus koyo cah kuliahan semester 3 lah, semester 4 nek bocah sinau. Jadi sok ki yo sekolah meng golek tabuhan. Nah, GPT-4 itu lumayan logiknya oke. Saya agak tidak mudah untuk ngetrik logik dia. Logik 3,5 ki gampang banget ngetrik logiknya. Tapi kalau walaupun dia sebenarnya juga tidak punya intrinsically, tidak punya komputasi untuk logik. Cuman dia belajar kata-kata manusia saat dunia, gampangnya gitu ya. Dia belajar dan melihat polanya. Dia nggak perlu logik, karena kita menyampaikan logika itu kan pakai bahasa. Dia nggak perlu tahu logika mau seperti apa. Dia membaca semua yang ada di internet. Dia akan menemukan pola kata-kata, menemukan pola kalimat, seolah-olah punya intelligence. Saya ngomong seolah-olah, karena definisi intelligence itu tidak mudah didefinisikan. Oke. Kalau kemudian kita masuk ke tadi itu kan sudah ngomong orangnya, pensikapannya, kita ngomong AI-nya sekarang. AI, saya tadi sudah bilang AI dan machine learning sudah dipakai sejak zaman dulu. Kenapa ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan sekarang? Karena dia mencapai titik yang signifikan, yaitu dia bisa berbicara dengan bahasa manusia. Mesin dan manusia bisa ngomong pakai bahasa manusia. Sebelumnya manusia kalau mau ngomong sama mesin harus pakai bahasa coding. Sebelumnya. Sekarang walaupun dia belum bisa coding ya, tapi tak kon gawe function sederhana bisa kok.
Aku punya gini-gini, matematikanya gini. Nah, saiki aku ra iso coding wis coding dadian gara-gara ChatGPT. Aku logiknya gini-gini tambahin gini-gini gaweke Python klotak, gaweke Golang klotak, keluar sendiri. Dia sudah seperti pembantu lah dalam tanda petik. Pembantu yang ready 24 jam. Dan itu ternyata bermasalah juga buat saya. Saya sempat adiksi. Offline 3 jam ki aku yang stres. Aku ngobrol karo sapa iki? Ngobrol karo sapa iki? Takon karo sapa iki? Karena euforia saya, betapa banyak ilmu yang bisa diambil dari situ. Saya bisa ngecek ide saya apakah pernah dilakukan orang. Dan ternyata ide-ide baru yang saya miliki itu 80% sudah dilakukan orang tapi saya nggak tahu. Itu menarik untuk ngecek kayak gitu. Orang-orang anyar ternyata sudah pernah dilakukan orang. Nah, alat seperti itu kenapa tidak kita pakai aja? Ini tadi titik berbahayanya, bukan berbahayanya. Titik yang kuncinya adalah dia bisa memahami dan action dengan bahasa manusia. Artinya untuk manusia bisa menggunakan teknologi secara lebih maksimal, itu cuman kalau kamu bisa chat pakai WA, kamu bisa cari ilmu sebanyak-banyaknya, bisa nyuruh komputer ngelakuin apa aja. Dengan kafiat ya. Aku ngomong ini mesti diseneni karo cah sing belajar AI. Ra iso ngono Mas, iki kan isih rong iso. Iya. Ini level abstraksinya sederhana aja. Artinya dengan dengan sebuah artificial intelligence jenis tertentu, kita bisa komunikasi pakai bahasa manusia. Kalau antara kita aja ngomong bahasa manusia, sekarang otak peradaban itu ditambahi yang namanya mesin AI. Yang dia bisa menyimpan data segitu banyak, yang dia bisa ngobrol sama kita. Nah, ini menurut saya titik yang harus kita perhatikan. Artinya teknologi terbuka untuk semua orang. Semua orang bisa menjadi pengguna, semua orang bisa menjadi pembuat, semua orang bisa menggunakan teknologi secara lebih maksimal. Dan ini pintunya ke belakang akan menjadi apa? Saya membayangkan rantai uteku ora kuat ngasihane uteku karena kemungkinan probabilitasnya sudah diopo wae iki luar biasa mengerikan akeh. Luar biasa mengerikan. Insya Allah nanti beberapa waktu, mungkin seminggu lagi, gue tak share lewat angga gue cah-cah, gue konco-konco lah, tak share. Bisa untuk membantu orang tua, piye didik anakku. Anakku kangelan ngomong ki, bali-bali, anakku seneng ani kemarin. Kamu punya problem apa terhadap anak, dia bisa memberi advice dari sudut pandang yang berbeda, misalnya gitu. Itu kan berguna. Nah, orang tua yang setiap hari dari pagi sampai sore harus kerja, nggak punya waktu untuk memperhatikan anak, tapi pengen yang terbaik untuk anaknya, dia harus ngobrol sama ahli psikologi, ahli gizi dan ahli pertumbuhan anak. Ada AI yang bisa membantu, walaupun tidak secanggih orang beneran, tapi itu lebih accessible daripada tidak ada sama sekali. Paham maksud saya ya? Nek bandingin psikolog tenanan, yo pinter psikolog tenanan pasti. Tapi nek bendino dodolan gorengan apa ya sempat ning psikolog tenanan. Masa mau ditutupi sama informasi seperti itu untuk membangun untuk menumbuhkan anaknya. Nah, ada beberapa nanti yang akan saya share ke teman-teman lah lewat WA wae kok. Untuk membantu anak-anak. Misalnya kemarin aku nyoba anakku sering ngompol, dia udah ngasih terus ngasih rekomendasi biar nggak ngompol kasih gini, tapi udah kelas 3 SMA ngakak, kalau gitu mungkin dia penyakitan, jawabnya kalau gini, gagayeng berarti ngobrolnya, seru gitu loh. Maksudnya kita bisa suara tanpa rupa udah ya. Ya orang digawe suara itu tulisan chatting sih, itu chatting. Jadi menurut saya gini, dengan informasi yang terbuka, yang bisa diakses dengan kemampuan manusia chatting, artinya siapa saja yang bisa WA, itu bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya dengan AI. Itu kemungkinan yang langsung bisa kita manfaatkan. Nah, detail soal AI apa dan segala macam, kan AI macam-macam toh, ono sing iso gawe video, ono sing iso gawe coding, ono sing iso gawe gambar, iso gawe swara dan seterusnya, kan bisa bermacam-macam. Detailnya nanti kita obrolkan, tapi awalnya saya seperti itu. Saya pengen mengajak teman-teman semua untuk terus melihat apa yang terjadi. Waspada apa yang terjadi. Perkembangan terakhir adalah lahirnya artificial intelligence yang bisa ngomong cara manusia. Artinya pintu itu terbuka buat kita bisa pengen ngapain. Nah isi ono wong goblok. Jadi sekarang
bukan pada akses ilmu lagi. Nek ana wong goblok artine bocah wegah pinter. Sederhana. Karena semua orang bisa pinter sekarang dengan informasi yang tersedia. Dengan kafiat ya pasti ya. Dengan apa namanya? Dengan pemahaman limitasi dari alat itu tadi. Itu selalu harus diwaspadai. Ojo nganggep dek Tuhan juga lah. Wah, sih ngomong ChatGPT mesti bener ki, enggak juga, ya mesti ono salah ya gitulah. Tapi paham maksud saya ya? Ini teknologi baru yang masuk, yang kita harus waspada ke depannya seperti apa. Terus apa namanya? Kita mensikapinya harus benar. Jangan pernah meremehkan. Karena orang yang meremehkan sesuatu tanpa memahaminya lebih dulu itu tanda-tanda orang sombong dan orang bodoh. Wong kira ngerti kok wis gawe kesimpulan. Ora ngerti kok apa jenenge wis gawe sikap. Sik ngerti dhewe, ngerti dhisik. Nek ora ngerti mending ngomong ora ngerti. Itu rendah hati yang baik itu. Anda tahu baru punya sikap dan argumentasinya. Oke, mungkin awalannya gitu dulu. Matur nuwun, saya kembalikan ke moderator. Kalau ada diskusi lebih lanjut nanti kita lanjut. Terima kasih Mas Abrang, tepuk tangan yang meriah. Jadi kita sudah mendapatkan introduction dari Mas Abrang tentang AI tadi yang berangkat dari perspektif manusianya dulu, kemudian melihat sifat teknologi yang dalam hal ini adalah teknologi baru bernama AI, yang tadi sekilas saya ngerasakan, oh ini koyone AI di atas Mbah Google, koyone lah, atau masih family sama Mbah Google. Nah ini saya kira kita pelan-pelan perlu mengeksplorasi atau apa namanya itu menyelami supaya kita bisa mendapatkan apa namanya pemahaman atau pengetahuan tentang AI, mungkin secara lebih prinsip-prinsipnya yang penting-penting tadi saya kira sudah kita dapatkan dari Mas Abrang, dan saya kira kita perlu nambah nanti. Kesempatan nanti saya berikan ke teman-teman, tapi yang pertama saya ingin memberikan kesempatan kepada Dr. Edot untuk ikut apa ya merespon, membantu eksplorasi, mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya. Mekaten Pak Edot yang saya hormati. Tepuk tangan buat Pak Edot. Teman-teman semuanya, saya langsung merespon aja apa yang dikatakan oleh Mas Abrang. Jadi kalau dalam keseharian AI ini, ya memang saya setuju bahwa ini menguntungkan atau memberi pertolongan kepada manusia di satu sisi, tetapi di sisi yang lain menjerumuskan. Tidak sedikit ibu-ibu atau bapak yang datang ke saya, datang dengan wajah terkopoh-kopoh, dia bilang bahwa, "Dok, di belakang kepala anak saya itu ada benjolan. Saya takut sekali, saya jadi wah bla 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 bla. Jadi ini gimana dok? Mesti diapakan? Harus dioperasi kah? Harus di ini kah?" Sebentar. Apa yang ibu rasakan? Oh, katanya ini tumor. Lah iya memang tumor, saya bilang gitu. Ibu tahu artinya tumor? Enggak tahu. Tumor itu benjolan. Jadi setiap benjolan itu tumor, dimanapun tempat. Di siku tumor, di dada juga ada tumor. Tomorrow maksudnya. Tumor Cina boleh. Bahasanya anak muhi laban gitu. Laban kabir, tumor sing gede maksudnya. Iya. Itu terjadi beberapa kali dan saya langsung bilang, saya nanya, "Ibu nggak usah terlalu banyak nginternet," saya bilang gitu. Karena gini, setiap kita searching, kita googling dengan satu kata misalnya, benjolan di belakang kepala, pasti akan
mengarahkan kemana dengan demam, tidak dengan demam, akhirnya ke penyakit yang paling berat, yaitu kanker. Itu adalah algoritma mesin, di mana dia tidak mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lain. Pertimbangannya terlalu kompleks kalau kita masukkan di situ. Karena untuk menganalisis bahwa sebenarnya benjolan ini normal atau tidak normal, patologis atau fisiologis, itu kita cukup banyak waktu yang kita sita untuk mempelajari apa sih benjolan itu. Jadi kalau misalnya benjolannya kecil, kurang dari 1 cm, kemudian tidak ada keringat dingin malam, tidak ada penurunan berat badan, aktivitasnya masih normal, kita harus masukkan semua data, semua parameter itu. Kalau perlu nanti ditambah dengan tambahan pemeriksaan, misalnya di ronsen diperiksa laboratorium apakah ada marker-marker yang memang mendukung untuk itu. Jadi kadang-kadang Bram, ini yang meresahkan pada struktur masyarakat kita, bahwa AI memang menolong, tetapi di mana, seperti kata Sabrang tadi, kaki sama mobil lebih pas di mana? Menolong mobil atau lebih bagus kaki atau lebih bagus mobil? Ya, tergantung tempatnya di mana. Ya, saya kira itu salah satu ilustrasi yang pertama saya berikan, karena kalau kita ngomong intelligence itu tadi kita sudah sedikit agak mengeksplor tentang intelligence itu tadi, baik per definisi maupun apa yang ada pada manusia. Kita akan sangat banyak untuk menguliti apa itu intelligence itu. Demikian Yai Helmi. Saya kira langsung dijawab saja, karena pada saat yang sama saya juga lagi nyusun pertanyaan. Ya, jadi teman-teman juga nyusun pertanyaan. Pertanyaan tadi saya juga ngelintas-lintas itu. Misalnya kalau kita memanfaatkan AI untuk membuat desain apa ya, desain cover atau apa, itu kan dalam waktu yang sangat cepat bisa terjadi berdasarkan input yang kita lakukan. Itu nanti kira-kira sekarang tuh hak patennya itu atau copyright itu dimiliki berdua atau gimana gitu, atau bagaimana? Karena ini juga challenge yang muncul saya kira nanti. Apakah itu menimbulkan pergeseran pandangan terhadap soal-soal yang terkait? Kemudian juga yang barusan terlintas itu, tadi Mas Sabrang mengatakan bahwa kalau sekarang kita tuh tidak pinter, berarti itu apa? Kalau kita ini bodoh sekarang, berarti yang terjadi adalah nggak mau pinter, karena pintu-pintu pengetahuan tadi sudah dibuka dengan bukan hanya luas tapi cepat. Kan tadi Mas Sabrang sudah menggambarkan bagaimana efisiensi yang bisa dicapai. Nah, Ma'iyah ini kan juga majelis ilmu, artinya majelis mencari ilmu. Kira-kira bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan, dan dengan kecepatan-kecepatan tadi yang didapat, saya bayangkan kalau secara tradisional atau lama kan kita mencari ilmu, misalnya saya sowan ke Pak Edot, sowan ke Kiai Edot misalnya untuk tabaruk mencari ilmu. Nah, tradisi yang lama ini nanti bagaimana kira-kira? Tetap bisa jalan ataukah bagaimana, dan seterusnya lah. Gitu Mas Sabrang, monggo. Seru ya. Semua teknologi yang pernah muncul itu mengubah budaya manusia, selalu. Cuman yang kemarin itu munculnya tidak secepat ini, sehingga kita tidak tahu budaya yang lama gimana. Menganggap norma baru adalah budaya yang benar, itu seperti itu memang. Cuman bedanya cuman itu aja. Misalnya gini, Pak Omedot kan tadi concernnya tentang gimana nih make AI-nya pas benernya kapan nih. Makanya tadi saya juga menggarisbawahi pentingnya kita mengetahui luar dalam, kelebihan dan batas-batas dari AI itu untuk bisa memakainya dalam keadaan yang tepat.
Nek salah yo nganggo pisau nggo nebang pohon kelapa itu tadi. Kan gitu. Ini gini. Ini nih perkembangan teknologi sangat cepat. Jadi nek arep ngomong nggak usah AI lah. Orang tua, Anda lihat di grup keluarga, orang tua menghadapi keterbukaan informasi aja nggak bisa kok. Membedakan mana hoax sama nggak aja susahnya setengah mati kok. Yang paling banyak nyebar hoax siapa di grup keluarga? Pak D, Bude, Bule. Mohon maaf. Kenapa? Ini karena sama sekali alur informasinya berbeda nih. Dulu ketika zaman kelangkaan informasi, informasi itu bisa digunakan sebagai status sosial. Idenya sudah belajar gitu, it-nya. Kalau aku di warung, di gardu ronda ngomong, aku ngerti lah, aku lagi tuh kabar bahwa si A ini, Pak ini, tadi gini-gini, tinggi posisinya. Informasi baru itu bisa membuat dirinya tinggi di society. Dengan naluri yang sama, dengan psikologi yang sama. Itu informasi anyar ki. Hoax pora tak bagi nih grup keluarga, glodak. Ini kalau nggak salah penelitian terakhir itu menunjukkan yang membagi hoax itu 70% generasi boomer. Karena pensikapan terhadap informasinya lag nih. Minim, kayak sing nom-nom ora kaget terhadap informasi. Kok neng kene? Tak terus ya. Jadi lihat, kalau saya waktu dulu ketika pertama kali dikenalkan wajib pakai helm standar. Yang sebelumnya gue helm ciduk kayak. Perlawanan gue. Itu seolah-olah perlawanan melawan ketidakadilan terhadap rakyat itu. Lihat satu generasi berikutnya. Anak-anak sekarang nggak ada yang nggak pakai dan nggak ada yang mempermasalahkan itu sama sekali. Nah, biasanya teknologi yang berpengaruh sama manusia itu cukup ada waktu agak panjang generasi untuk mengabsorb, untuk menyerapnya sehingga generasi berikutnya siap. Sekarang ini kita tidak punya kemewahan seperti itu. Aku ngalami Omedot ya. Dari telegram, surat-suratan, pager, SMS yang bayar per SMS piro tadi gratis gue WA. Kok kentongan malah ya. Broadcast message tok isone ya. Nek kentongan kan isone broadcast tok kuwi. Ora iso bantuan. Broadcast message tok sak kampung. Nah itu seperti itu. Sing generasi tua mesti ketinggalan pensikapan terhadap flow informasi yang baru. Ada dua pensikapan. Ada yang memilih untuk menidakkan, meremehkan. Dan ada yang memilih untuk aku ora ngerti, tak aku ngambil jarak dengan teknologi. Aku mandito. Ya, ada yang ngambil sikap seperti itu. Jadi saya banyak juga ketemu misalnya di generasi-generasi yang lalu-lalu di Jakarta ngobrol gitu, saya ngelihat pensikapannya beda-beda. Ada yang pengen berusaha mengikuti, ono sing wis lah aku wis tua, aku ora melu-melu wis. Monggo wis wayahe bocah nom dan seterusnya. Saya yakin wong urusan WA durung beres untuk urusan hoax. AI ini akan menghasilkan gasruk-gasruk seperti itu tuh. Tapi ini yang bedanya sama kemarin. Karena kita sudah bisa mendelegasikan sebuah gagasan yang kemudian bisa dibahasakan dengan bahasa yang dipahami oleh dia. Artinya kita bisa membuat agensi untuk mengawal tiap orang dengan cara yang personalized. Ini yang kemarin diobrolkan sama di Khan Academy di beberapa tempat di mana bahwa pendidikan bisa sama sekali berubah karena setiap orang bisa mendapat guru yang personalized. Guru yang sangat memahami yang gue banget lah. Memahami aku banget lah. Segala tumorku dipahami sama. Nah seperti itu. Nah, terus pertanyaan Mas Helmi itu tadi.
Gimana dengan copyright? Itu semua buatan manusia, itu juga harus beradaptasi. Tak kasih tahu korban pertama ketika terjadinya internet. Musik, film itu casualty awal itu dari adanya internet. Kenapa? Karena harga yang dihargai dari musik itu bukan karyanya. Nomor satu, ketika jualan kaset, jualan CD, yang dihargai adalah ongkos produksi dari replikasi musik tersebut. Replikasi itu harganya mahal, sehingga harganya mahal ini yang namanya CD musik ini. Bukan terutama musiknya aslinya. Bahwa itu dihargai ya, saya nggak ngomong nggak dihargai ya. Tapi terutama mahalnya itu datangnya dari produksi replikasinya. Ketika replikasi tinggal copas, ada yang di sini ngalami Napster? Napster ada yang ngalami? Itu Napster itu yang menghajar musik pertama, karena saya adalah salah satu pengguna perampok awal. Loh, piye Jal? Napster itu yang ketika MP3 naik, setahu saya sampai sekarang satu-satunya kata keyword yang bisa mengalahkan porno itu cuman MP3. Ketika booming dulu MP3. Gimana satu musik cuman 3 mega, 4 mega. Napster itu bisa membuat folder musik Anda kelihatan sama orang. Dan orang bisa download dari folder musik Anda. Nah, ketika puluhan ribu bagi download diskografi Zeppelin, Queen, apa ya kayak ngomong geragas kayak tinggal copy paste kok, udah bisa mendengarkan kok. Nah itu masalah itu kan kemudian coba dipecahkan oleh NFT. Karena replikasi menjadi sangat murah, barangnya sendiri jadi tidak ada harganya, jadi tidak ada yang namanya scarcity. Scarcity itu apa ya bahasa Indonesia nih? Kelangkaan. Barang semakin langka kan semakin mahal, semakin berharga. Menurut teori ya. Semakin langka semakin berharga. Nah, ketika dia distribusinya pakai fisik itu kan langka. Tapi ketika pakai digital tinggal copy paste jadi nggak langka sama sekali. Makanya diciptakan NFT itu membuat kelangkaan artifisial. Konsepnya gitu. Terus kemudian ya bubbling dan seterusnya lah. Wong iso tak delok ngopo tak miliki kan gitu, terus kemudian ya itu cerita yang berbeda lagi. Nah, AI ini akan membangun dinamika yang sama sekali berbeda. Copyright itu tadi nanti bisa sama sekali berbeda mekanismenya itu. Bisa menjadi sangat atomik. Sangat atomik itu means gini. Karena semuanya digital, artinya kita bisa merecord apa saja yang terlibat dalam sebuah karya. Nah itu kan bisa didisperse kemudian data lineage-nya jelas. Pendistribusian right bisa atomik. Ya, ada itu salah satu kemungkinan. Kemungkinan yang lain nggak peduli. Seperti perilaku orang Timur. Orang Timur terhadap teknologi nggak ada copyright. Aku gawe barang, dikopi kancaku, monggo. Yang penting manfaat untuk orang banyak. Wah, mulia sekali. Nek kiri sambat. Tapi mulia kan gitu. Ini membuat orang tidak terdorong untuk berinovasi karena tidak ada keuntungan pribadi. Kan gitu. Ini yang coba dipecahkan oleh kapitalisme dengan membuat mekanisme yang namanya paten. Paten itu membuat orang yang menciptakan, kayak kan gini, yang dibutuhkan. Ketika ada orang menemukan teknologi baru atau menemukan ide baru, ide itu kalau bisa dibuka ke masyarakat agar bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Tapi yang bikin juga harus dikasih insentif agar orang mau terus menemukan. Jalan tengahnya adalah kalau kamu menemukan sesuatu, kamu kasih paten, harus kamu buka teknologinya ke umum, tapi nggak ada yang boleh make alatmu untuk cari duit kecuali kamu sampai 30 tahun misalnya seperti itu. Sehingga terjadi lomba kemajuan teknologi. Walaupun akhir-akhir ini dipecahkan sama Cina juga. Cina nggak peduli dia. Dia tahu kalau aku bikin barang baru, nggak sampai setahun mesti difotokopi. Karo kancaku dhewe rasa ado-ado. Mereka sudah tahu itu rasa karo wong ngendi wae sing paling ahli ngopi Cina kok. Shenzhen itu radius 50 km katanya dari bikin peneliti sampai bikin satelit bisa. Saking lengkapnya
bahan-bahannya. Nah itu sehingga mereka membangun budaya baru. Budaya barunya adalah bikin inovasi sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Karena harga dari keunikanku itu cuma setahun, ngitungnya gitu. Indonesia mau gimana? Saya nggak tahu Indonesia mau gimana. Terus terang saya nggak tahu saat ini Indonesia mau gimana terhadap in respect itu ya. Tentang itu tadi, tentang teknologi dan paten itu tadi. Tentu akan ada jalan keluar yang lain yang saya nggak tahu seperti apa. Salah satu yang saya usulkan itu kan tentang mutual kredit dan seterusnya itu. Tapi itu pembahasan yang terlalu kompleks juga kalau kita omongin di sini. AI mumet tarang ngomong currency, mutual kredit, blockchain dan segala macam. Tapi intinya jawabannya gitu. Saya nggak tahu jawabannya seperti apa, tapi manusia pasti adaptasi. Wes. Bahwa dari hasil adaptasi sing sisa meng sedidik ya mbuh, tapi pasti adaptasi. Cuman gini Bram, ada satu ide, satu pertanyaan yang menggelitik saya. Pasti ada perbedaan dong antara artificial intelligence dengan original intelligence, ya kan? Jadi kalau kita mendalami teori-teori multiple intelligence yang ada pada manusia, itu pasti semuanya tidak akan bisa terkopi dalam satu artificial intelligence tunggal. Misalnya mengcopy kecerdasannya Sabrang dalam satu bentuk AI gitu. Karena dia Sabrang ini mempunyai intelijensi interpersonalnya punya, intrapersonalnya punya, intelijensi musikalnya punya, intelijensi spiritualnya punya. Manusia memang dibekali oleh Tuhan dengan multiple intelligence, hanya komposisinya saja yang berbeda-beda. Nah, menyikapi itu, bagaimana kita harus, kan ini sesuatu yang memang ada di dunia kita. Kita pegang ini pun ini adalah AI kita di mana-mana dibuntuti, kita nggak bisa lepas. Oh pada jam sekian kamu berada di titik ini, koordinat ini. Pasti ketahuan, enggak mungkin enggak. Memang pertanyaannya bagaimana intelijensi uniknya human di manusia di gini. Ini saya ngomong dari limitasi pengetahuan yang saya miliki ya. Karena saya mempelajari betul-betul itu gimana, penasaran saya memang. Kalau komputer, kalau coding, itu kamu harus tahu apa yang kamu coding, harus tahu apa yang kamu tulis satu demi satu. Semua harus deterministik. Nama variabelnya, fungsinya harus deterministik. 100%. Nah, yang mengejutkan dari yang disebut LLM ini, itu adalah properti yang disebut sebagai emergence. Jadi, dia kata gampangnya ya, saya pakai bahasa abstraksi semudah mungkin lah. Otak manusia itu ada sekitar 3 triliun neuron, betul ya? 3 triliun neuron. Oke, 3 triliun. Oke lah, katakanlah node di dalam LLM, di dalam AI yang itu misalnya GPT 3,5 itu sekitar 178 billion. Yang GPT-4 1 triliun. Oke. Dia tidak dilatih khusus logika, dia tidak dilatih khusus untuk summarize, dia nggak dilatih khusus untuk menjawab pertanyaan, enggak. Pokoknya kue sinau koyong ini. Tapi ketika titiknya itu semakin banyak, dia muncul ability dengan sendirinya. Yang buat sendiri nggak paham kenapa. Kok iso yo gini? Yang buat sendiri nggak paham kenapa. Kenapa itu disebut sebagai fenomena emergence. Emergence adalah sesuatu yang secara kualitatif berubah sedikit, secara kuantitatif berubahnya tidak banyak, bisa kita hitung, tapi secara kualitatif dia berubahnya lompat. Secara kuantitatif kan nambah linear dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, 1 miliar dan seterusnya, linear. Tiba-tiba pada titik tertentu terjadi lompatan, ada iso skill baru. Terjadi lompatan dalam skill baru. Artinya AI yang sekarang itu juga tidak 100% didesain oleh kesadaran manusia. Dia muncul dengan sendirinya yang kita juga sedang meneliti nih manusia. Kok iso yo, kok yang ngono yo. Berkali-kali dulu saya pernah ngomong tentang emergence kan. Istilah itu pernah keluar kan. Emergence adalah sesuatu yang muncul yang kita tidak tahu sebabnya tapi dia muncul.
Saya dulu biasanya memberi contoh dengan organisasi dari semut. Semut itu seolah-olah pengorganisasiannya rapi banget tanpa satu semut pun tahu apa yang terjadi. Itu kan emergence. Dan sekarang otak manusia itu juga di bidang biologi kedokteran itu kan masih kategorinya strong emergence. Kita nggak bisa menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi sampai muncul consciousness itu. Consciousness itu kan strong emergence, beserta semua skill yang di dalamnya. Bahkan kemampuan bahasa itu menurut saya juga emergence ketika kapasitas otak mencapai titik tertentu dengan, kalau penelitian ya, dengan melemahnya otot jaw sehingga lidahnya bisa lebih lincah. Ada beberapa prasyarat itu, terus kemudian otaknya sudah cukup lebar untuk kemudian bisa menghasilkan representasi bahasa. Emergence, kita sendiri nggak tahu sebabnya. Dan itu ketika GPT punya kemampuan merangkum. Kan ono plugin Chrome misalnya kowe wegah nonton video 3 jam video nih, rangkum ke wae glodak, wis dadi setengah halaman gitu intine kabeh. Itu muncul dengan sendirinya emergence. Jadi kita agak susah membandingkan apakah intelijensinya seperti apa karena dua-duanya datang dari emergence. Sorry, nek bingung nganu ya, apa jenenge? Nyon sewu, aku berusaha sebisa mungkin mengempukkan konsep itu dengan bahasa yang sederhana, tapi ada kosakata yang tidak bisa diganti seperti emergence itu tadi. Itu nggak bisa diganti kosakatanya, nggak ada di bahasa Indonesianya, nggak tahu apa. Kemunculan yora. Emergence itu properti bahwa dia secara kualitatif dia muncul tanpa kita tahu sebabnya dari mana datangnya. Kok iso-iso ngono loh. Otak menungso itu kebanyakan apa namanya? Ujuk-ujuk. Iya. Jadi kalau kita melihat sebuah benda, itu kan ada dua properti. Satu kuantitatif, bisa dihitung. Satu lagi kualitatif. Menungso kan kuantitatif. Misalnya kuantitatifnya tuh jumlah otak apa? Neuron di otakmu berapa? Kamu udah umurnya berapa? Kan gitu, itu kuantitatif. Tapi ada kualitatif. Kemampuan skillmu seberapa? Kemampuan bicaramu seberapa? Nah itu ketika pertumbuhan kuantitatifnya linear, kuantitatifnya linear, tapi kualitatifnya loncat, itu artinya terjadi emergence yang kita tidak tahu sebabnya di mana. Itu yang sangat perlu diperhatikan. Dan saya dari dulu ngomong tentang konsep Indonesia itu harusnya datang dari emergence, sangat susah. Mungkin susah dipahami ya karena itu konsep yang emergence juga. Ya angel banget lah, tapi maksudnya paham maksud saya? Apa emergence itu? Sing nom-nom iki rada tertarik, sing rada tua-tua iki mulai ngantuk-ngantuk iki. Ngomong apa kita emergent taek iki. Utang itu tetap utang bajingan. Iya, apa saya paham. Oke. Mohon maaf. Apa tolong saya dimarahin atau di apa namanya dikorek lebih lanjut kalau kalimat saya level abstraksinya masih kurang tepat gitu aja. Ini saya cuma mengajak bahwa kita harus aware terhadap sesuatu yang baru nih. Ayo waspada nih, ojo ketinggalan nih. Kalau ada kalimat bahwa AI akan menggantikan manusia, saya tidak setuju. Tapi manusia akan digantikan oleh manusia yang lain yang ditemenin AI. Kue tukang nulis akan digantikan oleh tukang nulis yang dikancani AI. Kue tukang coding, kue akan digantikan oleh tukang coding yang dikancani AI. Ngapa karena dia jin nih. Tapi ada bedanya loh, Bram. Apa itu? Sense-nya beda. Oh iya, pasti. Iya. Gini. Sense apa? Maksudnya bikin tulisan, sense. Ya. Artinya kalau Janun nulis tentang 1000 masjid satu jumlahnya. Kemudian saya AI mengcopy 1000 masjid satu jumlahnya. Pasti struktur kata berbeda. Kalau ngomongnya lawaran, dari yang ada disuruh nulis 1000 masjid satu jumlahnya, dia akan sama sekali berbeda. Tapi kalau tak ngenek kue ngetutke kae yo, tak kayak iki tulisane Simbah. Kue nggawe sing kaya kae. Dia akan mengikuti seperti itu. Bisa persis. Kalau tulisan kan kita nggak bisa ngomong. Misalnya gini, frekuensi kata-kata bisa. Yang dia tidak bisa mengikuti itu nuansa. Misalnya gini, ada yang nantang, kamu bikin apa ayat kayak Quran. Ada videonya sama Subur apa ya? Lu yang Subur ndase. Ora cacah Inggris iku lho, Sing apa jenenge?
lali aku. Apa sapa ta jenenge? Lali aku jenenge, tapi dia ngobrol sama ChatGPT nantang. Dan itu cacah wong Islam seneng kabeh. Kenapa? Karena kowe nggawe Al-Qur'an. Dia ngaku terbuka. Bahasa aku iso nggawe, tak jajal ki nggawe ya, seret ngene. Tapi iki richness-nya kalah karo Quran. Karena Quran itu mengandung multi interpretasi dan bahasa sing agung dek ngomong. Iki aku iso mirip-mirip ke, ning beda sama sekali karo Quran. Gitu kalimatnya tuh. Nah, misalnya gini, sekarang gini, ngene. Dia nggak susah ya. Dari tokoh Shakespeare. Kamu nulis seperti Shakespeare ya. Kamu jawab aku pakai bahasanya Shakespeare. Wis iso deh. Nggak usah di fine tuning, nggak usah ditunjuk, nggak usah dilatih dengan tulisan. Karena literasi dari Shakespeare, apa sebenarnya dia sudah paham, sudah belajar. Dan apa tokoh-tokoh lawas hampir semua. Aku jajal kok ngomong kayak Imam Ghazali, ngomong kayak Imam Hambali. Itu kalimatnya yang dipilih, kata-kata yang sering keluar, diikuti kata-katanya sering keluar. Karena dia menghitung probabilitas kosakata mana yang sering dipakai, urutan kata yang sering dipakai di mana, probabilitas itu diambil. Bahwa apakah bisa menyamai piye ngukure? Pertanyaannya kan gitu. Karya yang berbeda kita anggap sama ki piye? Kalau kita tidak ada matriks untuk mengukur kuantifikasi dari sebuah karya pada ukuran yang pihak ketiga kan gitu kan, nggak bisa kita ngomong. Tapi nek dhewe maca iki kaya kalimat-kalimate Shakespeare ki, gitu bisa. Ada marker-marker tertentu. Aku njajali kabeh kuwi. Dadi kaya caveman ngono iso. Dadi wow ngono ki gawe tulisane ya ngono kuwi. Kowe seperti pirate. Yo aye ngono kalimate. Ngono iki lucu apa kok kuwi. Nyenengke banget kuwi. Nyenengke banget tuh. Mungkin gitu respon. Satu pertanyaan Mas Abra. Berarti kan berinteraksi dengan AI ini kan berarti membutuhkan kemampuan bertanya yang baik. Nah, sedangkan apakah di Indonesia dengan kondisi masyarakat atau dengan sistem pendidikan yang menghasilkan orang-orang yang bertanya saja sulit gitu. Nah, bagaimana AI ini, apakah nanti akan di Indonesia ini bagaimana? Apakah memang akan masif diterapkannya atau butuh waktu yang lama atau bagaimana? Ada berita menyenangkan dan ada berita menyedihkan. Berita menyenangkannya ini bukan hanya masalah Indonesia. Sistem pendidikan yang hampir sama itu menghasilkan output yang kurang lebih mirip. Ya, susah bertanya itu tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi dialami oleh seluruh dunia. Itu berita yang menyenangkan menurut saya. Kenapa? Karena kita kemudian bisa berpacu melawan siapa saja nih kesempatannya. Berita menyedihkannya, orang Indonesia kebanyakan orang sombong, nggak mau beradaptasi. Kalau merasa dia sudah benar, merasa dia sudah paling itu beradaptasinya amat sangat susah. Dan terutama ini bukan kalimat saya, ini kalimat Russell Ackoff. Kalimatnya begini dia. Organ institusi yang seharusnya paling cepat beradaptasi adalah institusi pendidikan. Karena sumber ilmu adanya di institusi pendidikan. Tapi faktanya institusi pendidikan adalah institusi yang paling lambat beradaptasi. Sebabnya kenapa nggak tahu? Kemungkinannya salah satunya adalah karena sombong itu tadi. Sombong dalam tanda petik ya implisit ya, nggak kemudian sombong seperti yang kita lihat sebagai sombong. Karena secara bawah sadar, loh aku sing duwe ilmu kok. Kan gitu. Harapan saya itu salah. Kita mampu beradaptasi secara cepat. Ini dunia baru ini, jangankan wong sing lawas, aku sing urung terlalu lawas maksud mengikuti itu kepontal-pontal ngikuti. Ya Robbi, kepontal-pontal tenan ngikuti. Saya setiap hari itu delok jurnal anyar, perkembangan anyar, jurnal anyar, perkembangan anyar, jurnal anyar, perkembangan anyar. Ya aku mikir kalau orang-orang tua, generasi-generasi tua terus kemudian putus asa, wis lah ra urusan mung koyo ngono wae, oke, enggak masalah. Tapi saya hanya memikirkan kemudian generasi berikutnya nih, kudu siap nih. Karena ini arus yang tidak bisa dibendung nih. Mungkin kamu tidak punya kesempatan waktu untuk apa sebenarnya maca jurnal dino-dino ya, ngobrol karo aku sing maca wis tugasku kuwi. Nanti kita jelaskan bareng-bareng, sementing nek pas aksi kita aksi bareng-bareng kan gitu juga. Nah,
kembali gitu tadi, saya sudah mengusulkan di banyak forum bahwa pendidikan kita sekarang harus mulai bergeser kepada melatih critical thinking. Bahkan saya sudah membuat proposal penelitian untuk metodologi melatih anak critical thinking yang sampai sekarang tidak dianggap penting oleh orang-orang yang pandai tersebut. Nah, sekolah wis ra ono masalah kok ngopo to dadak gawe-gawe kan gitu. Iki berubah lapangan, Cuk. Iki sama sekali berubah lapangan. Kemampuan yang paling dibutuhkan, saya sangat setuju. Kemampuan bertanya. Kemampuan bertanya itu sensitivitas terhadap gatel di otakmu. Dan itu latihan. Kalau orang latihan, kamu tidak akan sensitif terhadap pertanyaan di otak. Saya merasakan betul bedanya ketika ada ChatGPT dan enggak. Karena biasanya ketika ada gatel neng otakku pertanyaan, itu aku inget-inget, kalau bisa tak catat, sering selip. Oh, kadang-kadang lupa, ada 3 question lupa. Ini karena instan nih. Gatel sidik, apa ya soal kayak tak takon ke itu jawabannya. Gatel sidik, takon itu jawabannya. Itu ternyata justru tambah akeh gitu. Itunya, anak pertanyaannya itu tambah banyak. Jadi wah takon terus dan jawabannya cepet jawabannya cepet sama dia. Jadi koyone aku 3 bulan terakhir ini belajarku podo karo 3 tahun sebelumnya ini. Maksudnya karena cepet, bertanya dan jawabannya itu cepet. Nah itu kita tidak dilatih untuk bertanya, kita dilatihnya untuk patuh. Artinya kita dilatih untuk patuh kepada super ego. Kalau ngomong sekolahan, egonya tidak dinaikin, ID-nya dianggap penjahat. Ya, kita harus mulai berpikir ulang tentang itu. Saya nggak ngomong yang sekarang buruk dan harus diganti. Yang sekarang itu memecahkan masalah seperti mobil. Ya, memecahkan masalah. Cuman kebetulan sekarang kendaraannya melewati selat. Oke yo, ganti kapal itu bukan saya tidak setuju mobil. Cuman sekarang kita mau melewati selat nih, tadi yo numpake kapal aja numpake mobil, ngono lho maksudku. Gitu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama ikut berbelasungkawa terhadap Milanisti yang kemarin tidak masuk final. Dan selamat kepada timnas yang sudah 32 tahun menunggu medali emas SEA Games. Ya, gelut itu bonus lah. Gini Mas Abrang, saya mau tanya tentang AI ini. Mewakili teman-teman di samping saya, AI ini gini aja, pertanyaan paling dasar yang saya yakin 99% teman-teman di belakang juga punya pertanyaan ini. AI ini jane opo? Sing sederhana wae. AI itu apa? Nomor sisi, angka ikut. AI itu apa sebenarnya? Nomor 1. Nomor 2, AI, Artificial Intelligence. Intelligence ini berarti kecerdasan ya. Tadi Sabrang bilang apa? Kuantitatif dan kualitatif, berarti kecerdasan kui kualitatif. Terus AI ini bener-bener cerdas ora toh? Pinter ora wi ajane kuwi. Terus apakah perilaku kita terhadap kecerdasan itu sama dengan kita terhadap manusia? Misalnya terus di sekolah diajari, ya toh diajari apa namanya sopan santun, AI sopan, diajari sekolah tambah pinter, diajari gitulah. Pokoknya apakah perilaku kita terhadap menghadapi kecerdasan AI itu sama dengan manusia? Nek cerdas tenan berarti wah ini sangat tidak terbatas kemungkinannya kita menggunakan AI gitu. Atau ming sakjane ming bejan. Ya bejan karena saya menulis pertanyaan yang sama di ChatGPT 2-3 kali hasilnya beda. Iki jane pinter tenan apa bejo-bejan? Gitu ya. Nomor 1 AI kuwi apa? Secara sederhana. Nomor 2 iki jane cerdas tenan apa bejo-bejan.
Nomor 3 ya mengko lah. Nuwun ya Brang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini tidak bisa menganggap serius Patop ya, wis ngono kuwi. Aku ki serius iki. Patop. Nomor 3 Brang. Oh, apa? Serius. Apa nomor 3, Pak? Nomor 3. Nomor 3 sisan ya. Doni kita takon. Nek aku musisi, ya toh, aku musisi, aku di bidang seni entah seni lukis. Apa perane ae ning aku? Gitu. Doni ya, Don. Saya sampaikan. Lagu dasar Itu. Oke, nggak lagu gampang banget ya Bram. Nggih. Kowe Matur nuwun Brang. oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sambil aku jawab, kowe buka sounddraw.io wis. Bar kowe ngomong pengen opo nek dadi musik era kanggo uripmu. Oke, AI di selain angka ikut itu juga artinya tadi artificial intelligence. Jane apa toh? Kalau kita berhubungan dengan benda lain di luar kita, itu kan kita pasti punya kategorisasi. Kursi, meneng, kucing, iso obah. Itu gampangnya gitu ya. Asu, patop. Apa namanya? Ya, pokoknya kita punya apa namanya? Punya apa namanya? Kategorisasi seperti itu. Terus kemudian salah satu kategorisasi adalah saya tidak ngomong AI dari definisi formal ya, agar kita bisa penak ngobrol secara menungso wae. Jadi salah satu yang bisa kita berhubungan pakai bahasa dan kita iso nyambung ngobrolannya, itu dianggap punya intelligence. Karena iso tektokan gitu, ngobrolannya, iso tektokan. Nah, dianggap punya intelligence. Nah, gini, apakah AI benar-benar punya intelligence? Itu dijawabnya sebentar. Pertanyaannya gini dulu, apakah kamu tahu bener-bener nek kancamu sing tok jak ngomong kuwi duwe intelligence? Lha kowe ngertine saka ngendi? Kan kamu taunya dari komunikasi. Bisa nggak dia menata kalimat? Dalam kalimatnya ada kumpulan ide yang dirangkai sedemikian rupa sehingga saya paham dan bisa nguncalke balik, dia nguncalke balik kan gitu cara deteksinya. Nah, sebenarnya yang terjadi di otak kan nggak tahu juga intelijensinya gimana, cara kerjanya. Jadi kalau apakah dia punya intelijensi seperti manusia, ya kita tahu sendiri. Kalau AI, itu ada beberapa tingkatan. ANI, AGI, ASI. ANI itu Artificial Narrow Intelligence. Jadi AI yang pinter dalam satu hal, tok. Narrow, landep. Gak cakok iso landep karena dia dilatih, diajari satu hal tok. Gue diajari main game apa sebenarnya Tetris. Dia pinter banget Tetris. Kon main catur bingung. Nero artinya dia cuma punya pinter satu hal. Yang dikejar sekarang itu adalah AGI, Artificial General Intelligence. Artinya dia iso macam-macam. Nek dia belajar apa sebenarnya Tetris, tiba-tiba kon pindah belajar catur, dia iso sinau tambah pinter nang kono. Iso sinau tanpa kita harus ngajari langsung ngono. Dia bisa belajar sehingga general intelligence. Itu yang kita kejar. Maksudnya dunia sedang menuju ke situ. Dengan baby edge, baby AGI, dengan auto GPT dan seterusnya ini banyak usaha untuk menuju ke situ. Artificial general intelligence. Iso macam-macam. Orang yang iso satu hal. Seperti manusia sing iso macam-macam. Setelah itu langkahnya kemudian menjadi ASI, Artificial Super Intelligence. Dai iso ngopo-ngopo dan luwih pinter bangane utak menungso. Itu next yang dikejar langkah berikutnya. Tapi sekarang AGI aja belum. Nah jadi gini, tadi pertanyaannya. Sing pertama ki apa kuwi AI wis tak jelaske ya. Bahwa kita harus mendefinisikan intelligence ki ora iso. Kanggone dhewe ki pokoke nek aku iso ngobrol ro dhek. Bisa memberi feedback yang bisa saya tangkap punya makna, tak anggap dua intelligence, gampangnya gitu aja. Mbuh kuwi mesin, mbuh kuwi loh. Nabi Sulaiman iso menganggap pohon itu intelijen karena dia bisa menangkap informasi dan tektok ditakoni. Siapa? Imam Ghazali yang ceritane, yang apa namanya ngomong kalau nggak salah ya ini,
kalau saya nggak jadi ahli agama, mesti aku jadi tabib. Ngapa sebabnya? Karena pohon-pohon ki ngomong karo aku ki obat penyakit A, aku obat penyakit B, aku obat penyakit C. Bagi kita, dia tidak intelligence. Tapi bagi Imam Ghazali, dia intelligence karena bisa memberi informasi kepada dia dan bisa tanya jawab, takon gitu. Nah, intelligence tidak sederhana memang mendefinisikannya karena kita tidak tahu proses gimana itunya munculnya intelligence itu. Sehingga kita tidak bisa memberi kriteria. Yang bisa kita lakukan adalah melihat tanda-tanda di luarnya, ripple-nya. Tanda manusia adalah dengan melihat outputnya. Tulisannya piye, omongannya piye. Sehingga universitas sekarang itu mendekati modern kabeh. Kenapa? Karena untuk mengukur kemampuan siswa yang dilihat adalah esainya, yang dilihat adalah papernya, yang dilihat adalah skripsinya. Nek kuwi iso dikerjake AI. Dikerjake ChatGPT. Ya seperti sore ini tadi, saya tiba-tiba diseret kon gawe proposal penelitian soal binaural beat. Aku arep acara, wis to gawenan. Yo 10 menit. aku tahu beberapa kata kunci ya gawenan. Proposal wis dadi A tekan Z glodak tak kirim wis ditampa monggo wis dilanjutke. Karena saya tahu apa yang saya bicarakan, ngerti detail-detailnya, sing konoto, apa namanya? ChatGPT. Bahkan ada gini, kadang-kadang aku pengen bikin dokumentasi yang jenis itu loh. Saya nggak tahu gimana cara bikin dokumentasinya. Tapi gunanya untuk ini. Nah, dia akan membuatkan sesuai standar. Aku kurang ngerti, justru bisa belajar dari situ. Aku nggak pernah tahu bikin perjanjian utang. Ya takon karo dhek. Karena dia memberi feedback yang berguna buat saya dan saya bisa mengembalikan. Misalnya ora pas kuwi ditambahi komponen iki, diulangi komponen iki dan dia bisa memberi feedback. Artinya saya bisa menganggap bahwa dia punya intelligence. Paham maksud saya ya? Kenapa jawabannya berbeda? Nah, saya banyak ditanyain, bukan ditanyain, saya beberapa kali orang menganggap bahwa jawaban yang berbeda itu adalah kekurangan dari AI. Siapa yang bercerita hal yang berbeda? Gini, AI itu sekolah, belajar. Dia belajar dari semua kalimat-kalimat yang pernah dikeluarkan manusia. Sehingga dia tahu pola, nek ngene terusane piye, ngene terusane piye. Oke ya. Jadi dari kata-kata akan keluar pola-pola kata-kata berikutnya. Sehingga namanya completion, bagaimana mengkomplitkan kalimat itu. Dia belajar dari seluruh dunia. Gini, pertama. Karena dia belajar dari siapa saja. Dari AI kita mendapat fakta bahwa satu pertanyaan bisa menghasilkan 1000 perspektif yang berbeda sehingga jawabannya bisa macam-macam. Bukan berarti itu salah. Artinya menunjukkan bahwa manusia itu punya sudut pandang yang sangat banyak untuk melihat jawaban dari sebuah pertanyaan. Saya dari dulu dari video kemarin kan saya sudah bilang, kalau ada orang merasa bahwa pertanyaan dari jawaban itu cuma satu, berarti dia belum paham benar mekanisme dunia ini. Kita nggak bisa tahu 1 tambah 1 itu berapa. Ini istilah ya, aku dibantah gitu. Istilah gitu. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Tadi kan saya ngomong, bukan kurang dari 3, kurang dari 1 juta, lebih besar dari 0, bisa benar semua. Sebener-benermu, saya tak salah, 1 tambah 1 berapa? Berapa jawab? Yang menurutmu paling benar berapa? Kamu ngomong 2 karena kamu punya asumsi aku pakai basis 10. Kalau aku pakai biner, 1 tambah 1 sama dengan 1, 0. 10. See? Artinya ketika kita menjawab, itu kita punya asumsi di belakang yang tidak kita sadari. Sehingga kita mengharapkan sebuah jawaban tertentu. Kalau tidak sesuai dengan asumsi kita, terus kita menganggap jawabannya salah. Padahal semua jawaban punya perspektif dan punya asumsi di belakang yang berbeda. Justru jawaban yang berbeda itu menunjukkan bahwa manusia itu kaya, luar biasa untuk melihat sebuah masalah. Jadi memang gitu. Ada pertanyaan, ada tulisan patung ngeluarin prompt misalnya. Gini. Dalam kalimat itu ada beberapa kata kunci yang menunjukkan domain. Contohnya ini. Apa ya istilahnya? Saya ngomong otak, saya ngomong utek, dan saya ngomong cerebellum misalnya.
itu menunjukkan saya ngomong di domain mana. Utek itu mesti nggak ngomong ketika saya ngomong utekmu kuwi lho. Bukan dokter tuh yang ngomong mesti. Ya toh? Ini kekancan mesti. Nek ngomong cerebrumu bermasalah. Mesti ora kekancan kuwi. Itu mesti area kedokteran. Betul ya? Berarti probabilitas kata yang keluar adalah area kedokteran, kata-kata yang keluar. Karena ada kata-kata kunci yang hanya keluar di domain-domain tertentu. Sehingga dia punya probabilitas. Nah, probabilitasnya itu berbeda-beda. Ada parameter namanya temperatur di situ. Kalau temperaturnya 0, gampangnya gitulah. Ada settingannya. Dia cuma ngambil probabilitas yang paling atas. Sehingga jawabannya relatif stabil. Tapi kalau kamu bikin temperaturnya 1 misalnya, dia kreatif. Kreatif itu artinya ada 9 probabilitas dia ambil salah satunya aja lah, yang mana. Jadi jawabannya kok beda-beda terus ini. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia memiliki perspektif dari banyak pembicaraan. Artinya gitu. Nah, gue pengen jawaban sing akurat, temperatur 0. Kayak apa sih nih? Token parameter-parameter di dalamnya lah yang menurutku kira perlu juru-juru neng kono lah. Apa itu bisa mengubah behavior dari AI-nya itu sendiri. Jawaban terhadap itu, kenapa jawabannya berbeda? Itu memang turunan dari cara membuat AI-nya, karena AI-nya juga dilatih untuk belajar dari manusia. Aku ora perlu ngomong membedakan supervised, unsupervised dan seterusnya ya. Ini karena bukan pelajaran SKS tentang AI ya. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa itu justru kelebihan. Jawaban yang berbeda itu menunjukkan bahwa kita bisa, manusia punya banyak interpretasi terhadap sebuah topik karena dia belajar dari pembicaraan manusia saat-saat. Oke. Terus apa mau tentang probabilitas, tentang AI, apakah dia diajari? Iya diajari, Jo. Dia diajari. Dan saya kemarin di ada yang mengkomplain kalimat saya di Endgame ketika saya ngomong AI bisa lebih objektif dan saya dikomplain, loh AI itu punya bias. Iya betul, saya menyetujui. AI punya bias karena dia belajar dari manusia yang punya bias. Jadi mesti ono turunan itu ada. Tapi karena AI memiliki pengetahuan dari manusia yang lebih banyak, kemungkinan objektifnya lebih tinggi daripada manusia. Kan ngono. Aku gak ngomong dia mesti objektif luar biasa gak. Mesti ono menungso sing wise luar biasa bisa melebihi AI objektifnya, mesti ono. Tapi nggo korak-korak kaya dhewe. Sing seneng wong soleh dudu dan wong pinter ora. Itu oke lah. Mungkin objektif dia yang sudah belajar dari banyak orang itu patut untuk kita pertimbangkan, bukan untuk diikuti secara buta loh. Patut untuk dipertimbangkan. Jadi intinya AI itu membuka akses untuk pengetahuan yang segitu banyak. Gak harus kamu patuhi, minimal kamu bisa mendapat perspektif yang berbeda. Kemarin saya bikin yang kemudian akan saya share untuk orang tua yang pengen didik anaknya. Tadi saya sempat cerita ya. Jawaban terhadap satu pertanyaan, anak saya males belajar. Gimana cara agar dia rajin belajar? Itu jawabannya berbeda, tinggal perspektif siapa. Perspektif psikologi, pertumbuhan anak, ustadz, ahli olahraga, itu jawabannya beda. Yang semua menuju agar anaknya rajin belajar. Behavioris, jawabannya berbeda. Mana yang benar? Loh, bisa dijajal, mana yang paling cocok buat anakmu, kan gitu jadi kita. Bukan terus, salah ini. Kita tonton dulu. Saya merefleksi pada salah satu kalimat Plato, tidak salah ya, Plato kalimatnya, yang dia mengatakan bahwa salah satu ciri intelektual adalah dia mampu untuk mensimulasi ide tanpa harus percaya atau tidak percaya. Jadi dia bisa menerima ide, diolah di kepalanya, tidak memutuskan percaya atau enggak percaya. Engko sik tak delok sik. Jadi orang langsung nolak di awal, gitu loh maksudku. Nompo dhisik perspektif, oke, setelah itu baru tak coba. Nah, AI adalah alat yang sangat efektif untuk kalau mau jalannya gitu. Cari perspektif. Menurut Imam Ghazali gimana cara mendidik anak?
Menurut Ali bin Abi Thalib gimana? Kalau menurut Aidit gimana? Kalau menurut, kamu kan gak harus percaya. Pengen tahu aja kok, lihat perspektifnya kok. Tidak mungkin ada orang bisa seimbang kalau tidak tahu ujung-ujungnya. Betul nggak? Paham maksud saya? Kamu tahu seimbang kalau kamu tahu ujung-ujung dari informasi semua. Nah, itu gunanya AI dan jawaban yang berbeda-beda itu tadi. Justru kelebihan menurut saya, bukan kekurangan. Ngoten. Ya. Oh musisi seni. Musik itu disebut sebagai exact art. Kalau kategorisasinya. Walaupun dia seni, tapi sebenarnya ada rumus yang jelas. Kalau apa namanya? Harmoni ini ke sini itu ada rumusnya yang jelas. Kalau ada rumus yang jelas, artinya AI belajarnya nggak susah. Dia akan menemukan pola-pola gimana yang enak buat membuatnya. Tapi seperti yang tadi dikatakan dikatakan Om Medot. Ketika saya melihat semua AI dengan belajarnya seperti itu, ada imperfection yang membuat karya hidup itu yang tidak kelihatan, yang hilang. Manusia itu mengandung ketidaksempurnaan. Dan ketidaksempurnaan itu yang membuat manis. Kowe nek ana cah wedok andeng-andengi siji karo loro seimbang. Jadi kalau lato-lato dengan gimana? Nek meng siji tok ono kan manis to. Manis sih rada ngene sithik, gingsel siji ono. Jadi ketidakseimbangan itu bagian dari kita melihat seni dari manusianya itu. Nah, itu ketidakseimbangan aneh-aneh itu, randomness itu yang AI mungkin kesulitan untuk mengintroduce karena dia belajarnya dari statistik, kecuali kita sudah bisa membuat reasoning system. Nah, gue lu jero meneh kapan-kapan. Dimana bisa mengemulasi randomitas dari deterministic system itu tadi. Kejeron. Oke. Sorry. Intinya gitu ya. Tadi nek AI ki asu wis to. Kamu ngambil sampel 30 detik si A, wis suaranya, dia bisa replikasi tok kon ngomong piye wae. Dengan marah, dengan sedih, karo mesem, karo merengut. Facial emosinya seperti apa, hampir semuanya bisa sekarang dan akan tambah lebih perfect. Artinya buat apa? Buat kita artinya apa? Ayo waspada. Kan gitu jadinya. Ayo waspada. Jangan-jangan video yang keluar itu adalah buatan AI, bukan video sebenarnya. Saya yakin nih, moga-moga saya salah. 2024 akan banyak terjadi kayak gitu.